lahu wa may fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Hamdalah, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat perjuangan din ini, amin. Jazakumullah atas kehadiran ibu-ibu Demef dan yang telah hadir meluangkan waktu duduk bersama dalam majelis ini. Oke, Bu-Ibu, sebagaimana undangan yang sudah di-share, hari ini kita mengkaji tentang polemik dana haji, bagaimana solusi dalam Islam. Bersama narasumber kita kali ini adalah Ustadzah Nida Haq. Bersama Ustadzah Nida Haq. Assalamualaikum Ustadzah Nida, apa kabar? Udah datang belum ya? Mbak Nida belum masuk kayaknya. Ustadzah Nida keluar lah. Belum. Kayaknya ada gangguan sinyal. Oh enggak, belum datang ya? Tadi sudah masuk, terus kayak ini kelempar deh. Apa tilawah dulu ya? Iya. Ya, tilawah dulu aja. Ini saya bacakan susunan acaranya. Setelah pembukaan, selanjutnya tilawah oleh Mbak Isna. Ya, Isna ya? Iya, Bu. Iya, Ya, ini selanjutnya tilawah dulu. Ustadzah Nida belum masuk ya, Mbak? Kok nggak kelihatan? Coba masih mencoba masuk, Ustazah Nida. Oh ya wes, Isna dulu lah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya mendapat amanah untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 96 dan Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 30. Monggo jika ingin menyimak dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Kemudian lanjut. Bu, di sini azan, lanjut aja. Di sini Kenapa, azan, Mbak? Bu Iva. Oh, Mbak Isna mau sholat dulu, ta? Kurang satu ayat lagi, Mbak, dibacain aja sekalian gimana? Nggak apa ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nari bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Shadaqallahu azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin ya, Bu. Oke. Ustazah ini udah datang ya? Sudah. Assalamualaikum Ustazah Nida, apa kabar? Alhamdulillah. Mohon maaf tadi terlempar, Bu. Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ini waktunya pemaparan materi oleh Ustazah Nida Haq. Judulnya tentang polemik dana haji, bagaimana solusi dalam Islam. Monggo Ustazah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih berkenan memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman, sehingga kita bisa menghadiri forum kajian The Maps ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, dalam keadaan iman. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah dalam kondisi yang seikhlas-ikhlasnya, sehingga kita juga mendapatkan balasan kelak, yaitu balasan yang sebaik-baiknya. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, kepada semua undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengerahkan segenap tenaganya, termasuk juga kepada host tadi Bu Ustadzah Ifah ya, Ustadzah Ifah yang alhamdulillah sepertinya ceria sekali pada malam hari ini ya. Semoga kita juga ketularan cerianya. Nggih Ibu-ibu rahimakumullah, tentang sebuah tema yang kalau dibilang tema yang ada sudah biasa, haji itu setahunan kalau kita katakanlah kalau kita setiap tahun itu melaksanakan, maksudnya kalau di bulan Zulhijjah gini pasti temanya ya tentang haji itu ya. Bisa jadi kita menganggap hal tersebut, tetapi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada hal yang sedikit berbeda, tetapi ini mengerus atau menggerus nurani kita kalau ketika kita membicarakan tentang tema pada malam hari ini itu ya, tentang polemik pembatalan ibadah haji. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Ustadzah Ifah selaku host, apa solusinya di dalam Islam begitu ya. Jadi semoga nanti betul-betul apa yang kita bicarakan pada malam hari ini itu memang menjadi sebuah, tidak sekedar menjadi wacana gitu ya, tetapi memang menjadi sebuah tindakan nyata yang kemudian itu menjadi solusi. Jangan sampai tahun berikutnya, tahun depannya lagi itu hal seperti ini kembali terjadi. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, memang saat ini mungkin seperti yang ada di tampilan gitu. Saya mengambil, maksudnya itu saya menyampaikan dengan awalan apakah mungkin. Jadi kalau mungkinkah ini kayak judul lagunya Stinky ya Bu ya. Yang kelahiran tahun 80-an pasti tahu ya. Mungkinkah gitu. Jadi melayani haji tanpa pertimbangan asas manfaat ekonomi. Nah, itu mungkin ataukah tidak. Nah, terjadinya ibu-ibu rahimakumullah di sini kalau kemudian kita lihat dari tahun ke tahun yang namanya ongkos naik haji atau ONH itu baik yang plus maupun yang VIP, nah itu tidak kemudian semakin murah, gitu ya, tidak kemudian semakin murah, tetapi semakin mahal. Nah, ada banyak hal yang kemudian nanti bisa kita bicarakan. Kalau saya bertemu dengan para pengusaha begini kan, kalau hitung-hitungan kan cepat ya Bu ya. Hitung-hitungan cepat kalau sudah ketemu sama sesama pengusaha begini. Nah ini, next Bu Okta. Nah, Ibu-ibu sudah 2 tahun ini, tahun 2020 kemarin dan juga 2021, itu ada pembatalan pemberangkatan haji yang menjadi keputusan Kemenak. Kalau tahun lalu Kemenaknya itu adalah Bapak Fakhrul Razi, tahun ini kembali diputuskan oleh Kemenak saat ini yaitu Bapak Yakut ya, Bapak Yakut Khalil Kaumas. Nah, keputusan Kemenak tahun ini tidak memberangkatkan haji, jadi sudah 2 tahun Bu ya. Alasannya adalah karena pandemi COVID ini masih berlangsung, sehingga mereka mengkhawatirkan yang pertama dari sisi kesehatan rakyat, yang kedua juga ada yang menyampaikan ada alasan keselamatan gitu ya, keselamatan dan juga keamanan rakyat karena pandemi ini masih berlangsung, belum usai begitu. Nah, tapi ditambahi akhirnya Bu, ditambahi bahwasannya adanya
belum adanya keputusan dari pihak Arab Saudi gitu tentang kuota dan macam-macamnya, sehingga di sini badan pelaksana kegiatan ibadah haji itu merasa tidak siap memberangkatkan karena sudah mepet begitu ya. Nah, ini salah satu alasannya juga. Tetapi tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Nanti kita temukan data itu adanya pelemahan rupiah yang kemudian dana haji yang besar itu. Nah, itu saya nanti ngutipnya dari beberapa sumber berita, Bu ya, bukan kata saya tapi kata sumber berita. Adanya pelemahan rupiah juga membangun infrastruktur termasuk juga untuk investasi surat berharga. Nah, ini mari kita bicarakan satu persatu. Next, Bu. Kalau kemudian alasannya itu adalah kesehatan gitu ya. Alasannya kesehatan, keselamatan, kemudian keamanan karena pandemi ini belum selesai, ini bisa kita katakan adanya inkonsistensi kebijakan. Nah, kenapa demikian? Yang mau daftarin yang mana? Saat ini bandara, Kirim harus yang mana maksudku. mall maupun tempat wisata itu semuanya ini sudah buka. Semua sudah diaktifkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau memang alasannya itu adalah karena keselamatan, karena kesehatan, karena keamanan. Nah, bukankah hal ini sama? Bandara juga kerumunan, pasar pun demikian, mall juga, tempat wisata apalagi. Yang mana ini tidak terbatas waktu, bandara, pasar, mall, tempat wisata tidak terbatas waktu. Tetapi kalau ibadah haji ini kan ya memang hanya bulan ini dilaksanakannya hanya di bulan haji ini, bulan Zulhijjah ini. Dan itu pun gitu ya, kalau kemudian rangkaian acara maksudnya itu rangkaian ibadahnya itu hanya dilakukan katakanlah yang wajib saja pun tidak tidak memerlukan waktu yang sangat panjang gitu. Nah, okelah memang nanti ada katakanlah di sana membutuhkan beberapa hal yang kemarin-kemarin tidak dilakukan, mulai dari bagaimana memastikan kesehatan para jemaah haji ini, kemudian melakukan ya, isolasi ya, dan lain-lain lah. Tetapi semua hal ini saya kira kita sudah belajar selama 1,5 tahun adanya pandemi itu untuk kemudian mampu mengatasi hal tersebut. Nah, berarti ini kan adanya inkonsistensi kebijakan. Kalau memang alasannya tadi itu adalah kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan. Gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian tadi ada salah satu tadi kan yang saya sampaikan ada ketidaksiapan gitu, dalam menyelenggarakan. Nah, banyak pihak yang menyampaikan termasuk salah satunya adalah salah satu tokoh ya, Bapak Said Akil Sirot menyampaikan bahwasannya ibadah haji ini bukan agenda baru gitu, tetapi ini sudah maksudnya itu pelaksanaannya itu tiap tahun kita melakukannya, tiap tahun kita mengadakannya. Katakanlah misalnya cari cateringnya ya sudah kenal catering, kemudian katakanlah booking penginapannya, macam-macamnya. Tinggal yang ditambah itu kan tadi, yang ditambahkan adalah bagaimana menjaga kesehatannya. Tetapi teknologi sekarang mulai dari PCR atau kemudian katakan nanti vaksin dan macam-macamnya itu kan bisa untuk diupayakan. Nah, baru menjadi pertanyaan kita bersama tadi apa benar? Ini kan yang sedang gonjang-ganjing di tengah masyarakat nih ya. Yang gonjang-ganjing di tengah masyarakat apakah benar karena tidak adanya dana lah, kita sama-sama tidak tahunya ya. Maka kita mencarinya adalah dari web resminya Badan Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Haji tersebut. Nah, next Bu. Next. Nah ini Bu, ternyata kalau kemudian tadi saya menyampaikan di awal itu adanya salah satu alasan yang kemudian masyarakat itu menjadi gonjang-ganjing tentang nasib dana haji itu ya. Ini saya ambil dari vivanews.com Juni tahun 2020.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan bahwa BPKH itu memiliki simpanan dalam bentuk dolar AS sebanyak 600 juta US dollar, atau kalau kita setarakan dengan rupiah adalah 8,7 triliun. Nah, dana itu dimanfaatkan untuk membantu BI dalam penguatan kurs rupiah. Kurang S-nya ini ya Bu ya. Itu penguatan kurs rupiah. Jadi ada pertemuan. Ternyata kalau dari berita vivanews.com ini nanti kita runut pada bulan yang sama, yaitu bulan Juni tahun 2020, kita runut beritanya. Memang ada pertemuan antara kepala BPKH ini dengan pihak BI. Nah, jadi apakah terus kemudian itu disetujui atau tidak, itu yang tidak ada transparansi. Cuman kalau kita runut ada pertemuan, kemudian Bapak Anggito juga mengatakan demikian. Nah, sebelumnya Bapak Anggito juga menyampaikan bahwasannya total dana haji yang dikelola BPKH itu mencapai 135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan mendukung APBN, sebagian besar dana yang lain itu diinvestasikan dalam SBSN, surat berharga syariah negara. Itu saya kutip dari vivanews.com sama Juni tahun 2020. Nah, pertanyaannya, meskipun SBSN-nya itu syariah ya, surat berharganya syariah, tetapi kalau kemudian kita lebih dalam mencari informasi, ternyata tetap ada unsur bunga atau riba di dalamnya. Nah, ini nasib dana hajinya. Ternyata tidak hanya pihak BI, juga tidak hanya tadi itu diinvestasikan. Next, PPT-nya lanjut. Nah, tahun 2017 awal ketika baru membentuk BPKH, itu Bapak Presiden menyampaikan harapan. Jadi ibaratnya itu ya melamar ya, baru melamar saja. Punya harapan agar dana haji itu bisa dioptimalkan untuk infrastruktur. Nah, belum lagi kalau kita feedback ke belakang, banyak sekali ya kasus-kasus penggelapan dana haji, mulai dari kasus yang mungkin paling dekat itu, paling segar di ingatan kita itu kasus penggelapan dana haji yang dilakukan oleh Menak. Nah, siapa? Masih ingat ya Bu ya? Menak di zamannya Bapak Presiden SBY. Nah, itu. Nah, ini nasib dana hajinya, Bu. Nah, padahal kemudian kalau kita kita buka di dalam Al-Qur'an, perintah ibadah haji itu hukumnya wajib, begitu ya. Hukumnya wajib. Satu kali ya, wajib satu kali seumur hidup itu. Ketika dia itu mampu dan dia menjadi salah satu rukun di dalam Islam. Nah, ketika kemudian di sini kaum muslimin ini banyak sekali yang yang sudah mampu, katakanlah ya, mampu untuk berangkat, tetapi terkendala demikian, tentu ini sebuah hal yang harus menjadi bahasan kita bersama agar ada titik temunya masalah ini yang kita pahami di mana sih sebenarnya, atau apa sih yang bisa kemudian kita lakukan ketika ada polemik yang demikian, polemik tentang pembatalan pemberangkatan haji. Next, Bu Okta. Nah, ternyata kalau kemudian kita kita cermati gitu ya, kita cermati haji ini dari tahun ke tahun itu, mohon maaf ya Bu ya, dari tahun ke tahun itu bukan kemudian masalahnya semakin sedikit gitu ya, tetapi semakin pelik gitu. Bahkan kalau salah seorang sastrawan itu menuliskan novel yang dulu sempat saya baca ketika kuliah itu, ada sebutan untuk jamaah haji Indonesia itu Jawi Bagor. Bagor itu kan sapi Bu ya. Maksudnya mereka itu bisa diperah, bisa dibodohi. Itu ada sebutan. Kenapa? Terus saja itu. Masalahnya mulai dari penginapannya yang nggak beres, nanti apanya, dan lain-lain. Padahal yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia itu bukan harga yang murah gitu ya. Sebenarnya harga yang sangat sepadan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Nah, kenapa kemudian ibadah haji ini menjadi demikian, menjadi banyak
kayak benang ruwet gitu ya, menjadi banyak masalah di sana sini gitu ya. Nah, karena haji ini dikelola secara sekuler, dikelola sekuler. Tadi kalau sekuler itu kan kalau kita cari di kamus itu kan sekuler itu memisahkan atau mendikotomikan wilayah kepengurusan antara agama dengan negara. Jadi, kalau ngurusi agama yo gak nduk kene nggone, kalau ngurusi negara ya ndak di sini tempatnya, dewe-dewe begitu ya. Tapi parahnya ini ya sekuler itu, ketika ada ajaran agama yang mengusik kepentingan penguasa akan didiskriminasi. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya khilafah. Gitu. Ini mengusik ini karena khilafah menerapkan syariah secara total. Sedangkan dalam kacamata sekuler tidak semua syariah itu menurut mereka bagus. Gitu. Kalau miras itu melanggar kepentingan mereka ya berarti syariah itu tidak bagus ya gitu. Nah, ini akan didiskriminasi gitu. Tapi anehnya ketika ada ajaran Islam yang apa ya itu, kalau kata orang Surabaya itu mambu-mambu duit gitu ya, berbau materi. Misalnya apa namanya ajaran tentang atau syariat tentang zakat. Kan ono duit itu ya, infak kayak kemarin ya, infak Palestina. Terus kemudian dana haji, wah ini tambah menggiurkan ini. Ini pemerintah itu akan membuat lembaga yang konsen betul untuk mengurusi dana tersebut. Sehingga pertanyaannya kan, ini siapa ngurusi siapa tadi? Katanya kan dewe-dewe ya, diketomikan. Terus negara nggak usah turut campur tentang agama tidak usah turut campur tentang negara, negara juga nggak akan turut campur tentang agama. Tapi ternyata siapa yang mendikotomikan, siapa juga yang mencampur adukkan, bingung kita akhirnya ya. Next. Nah. Next, Bu. Belum tampil ya. Ini apa? Tabelnya. Ya, ini mari kita baca bersama-sama, Bu ya. Tabel belum tampil tabelnya ya, Bu ya. Yang merah. Nah, ini ya. Oh, kecil ya. Tidak terbaca ya. Ini saya ambil dari webnya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ini ada neraca perbandingan Ibu. Itu yang di merah-merah itu, di garis merah itu kan ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, itu nilainya sangat besar sekali ya Bu ya. Nanti Ibu bisa buka sendirilah di webnya BPKH per 2020. Oke, next Bu Okta. Enggak terlihat ya karena sangat kecil, kita rinci di word-nya, di tulisannya. Nah, ini Bu. Jadi di apa namanya laporan BPKH tadi itu dari 2018 sampai 2020 itu ada sekitar 54 triliun itu dana yang ada. Nah, itu kalau kita memberangkatkan jemaah haji, katakanlah satu orang itu 50 juta gitu ya. Maka untuk memberangkatkan sekian kita butuh 10 triliun. Nah, itu. Nah, di BPKH itu ternyata ada aset ya. Aset total asetnya itu 145,7 triliun. Wis, besar sekali ya, Bu ya. 145,7 triliun. Dengan kas yang ada itu ya, kas yang cair gitu ya. 17,9 M. Cuilik kasnya ya. Padahal asetnya besar. Nah, tadi yang tertera di webnya BPKH laporan keuangannya, investasi jangka panjang itu 90,9 triliun. Wes, besar ya. Investasi jangka panjangnya 8,8 triliun. Kemudian penempatan di bank 45,2 triliun. Artinya gitu ya. Nah, free cash uang cashnya itu 17,9 M berarti 141,2 triliun itu bentuknya apa? Investasi, katakan misalnya investasi di mana gitu ya. Atau kalau kemudian dalam bentuk apa? Apakah investasi dalam bentuk infrastruktur ataukah bagaimana? Itu tidak ada transparansinya. Itu next. Nah, maka masih di
masih di webnya BPKH tadi itu, likuiditasnya sekitar 54 triliun, bukan koma, 54 triliun itu. Yang asumsinya kalau diinvestasikan jangka pendek sekitar 1 sampai 3 bulan itu bisa cair gitu ya. Nah, maka di sini kalau tahun lalu itu dananya tidak jadi digunakan karena adanya pandemi, karena COVID gitu ya, tahun lalu 2020. Nah, maka yang tadinya investasi jangka pendek pasti sudah jadi jangka panjang. Nah, tahun ini pun dana juga tidak jadi digunakan kan, Bu? Nah, invest lagi toh gitu. Sedangkan pendapatannya itu ya, yang 2018 itu Mas 40 triliun, 2019 60 triliun, 2020 90 triliun. Nah, tahun 2019 itu ada setoran 7,6 triliun, setoran baru gitu ya. Setoran baru. Tahun 2020 enggak ada setoran. Nah, tahun 2021 nah itu enggak tahu, enggak ada laporan juga. Nah, sehingga asumsinya gitu ya. Itu kan tiap tahun kalau tadi 7,6 itu kan sudah mendekati 10 triliun toh gitu ya. Maka asumsinya ketika diharapkan itu ada setoran baru sekitar 10 triliun untuk bisa memberangkatkan jemaah tadi itu yang kalau tiap orang itu misalnya dananya adalah 50 juta, kalikan saja untuk ya itu memberangkatkan sekitar 200.000 orang tanpa mencairkan investasi yang jangka panjang tadi, harapannya demikian. Maka itu bagaimana membacanya? Monggo disimpulkan sendiri. Iya, next Bu. Nah, sehingga Ibu-ibu rahimakumullah, ya kita belum berbicara secara dalil ya Bu ya, tapi kita membaca fakta yang ada dari pembatalan itu dampaknya apa. Yang pertama kita baca sekilas gitu. Tentunya adalah dampak yang pertama adalah dana. Jadi dana haji akan semakin membengkak, semakin menumpuk maksudnya. Semakin besar yang menumpuk. Itu dari segi dana. Akibat pembatalan tahun lalu, tahun ini. Kemudian yang kedua, jelas akan berdampak pada pengelolaan jemaah. Gitu ya. Yang harusnya berangkat tahun lalu dan harusnya berangkat tahun ini karena tidak jadi diberangkatkan berarti kan semakin mengular itu. Semakin panjang itu antrean jemaah haji yang seharusnya diberangkatkan. Ini saya kutip salah satu ini dari dari tulisannya bukan Tirahmilah MSI. Nah, itu saya ambil dari tulisan beliau. Di Kalimantan Selatan, antrean calon jemaah haji itu hingga 2055. Artinya adalah 34 tahun lagi orang itu baru bisa berangkat. Kalau yang muda misal kayak saya, saya ngaku muda ya Bu ya. Saya misalnya masih 35 ditambah 34 kan masih 69. Masih ya. Semoga masih kuat. Lah, kalau kemudian yang mendaftar tadi itu misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia pensiunan, katakanlah 55, ditambahkan 34, ketemu piro? Ketemu berapa sudah? 80 sekian. Nah, itu kalau tahun besok, katakanlah misalnya, ini ya, tidak ada pembatalan. Kalau ada pembatalan lagi semakin panjang lagi, begitu. Nah, ini. Next. Nah, maka kalau kita melihat tadi problem atau polemik tentang haji itu, yaitu pembatalan haji itu ya. Kita jadi bertanya-tanya itu, apakah memang begini pelayanan kepada jemaah haji itu? Ataukah ada alternatif lain yang sudah pernah dilakukan atau yang bakal dilakukan? Nah, ternyata ibu-ibu rahimakumullah, haji di dalam pandangan Islam yang dia merupakan salah satu rukun gitu ya. Rukun Islam yang diwajibkan kepada orang-orang yang mampu gitu ya. Di sini tuh mulai dari zaman kekhilafahan,
sampai zaman kemudian keruntuhan khilafah. Nah, itu sampai kemudian kita, nah, maksudnya Indonesia itu ya, ketika Indonesia sebelum merdeka sampai zaman Indonesia merdeka, itu pelayanan kepada jamaah haji itu luar biasa. Ketika belum diatur secara sekuler begitu ya, luar biasa pelaksanaannya. Jadi kalau di Indonesia itu ya, zaman belum kemerdekaan, itu ada kapal yang dia itu dikhususkan untuk memberangkatkan jamaah haji. Yang nanti itu diatur, misalnya jemaah haji Minangkabau tadi lupa tidak saya ini gambar surat kabar itu ya, cuplikan surat kabar tahun dulu. Jadi ada kemudian di sana jadwalnya Minangkabau itu bulan ini, maksudnya tanggal sekian. Kalau ini dari mana misalnya Aceh, ini dari mana itu sudah dipilah-pilah. Jadi ada kapal yang dikhususkan untuk memberangkatkan mereka. Yang di sana itu makannya gratis begitu ya. Kemudian segala tetek bengek untuk perjalanan itu sudah disiapkan. Masya Allah. Demikian penghormatan, ikhtiramnya kepada tamunya Allah itu. Lah, bagaimana di masa khilafah? Nah, di masa khilafah lebih luar biasa lagi itu ya. Sampai kemudian ada salah seorang khalifah itu yang membuat jalur khusus itu ya. Jalur khusus dari Ottoman. Ottoman itu kan berarti Turki ya. Sampai kemudian Madinah itu. Yang di sana itu jalurnya memang dibuat bukan dalam rangka mengangkut minyak, bukan dalam rangka mengangkut garam misalnya, atau mengangkut bahan ekonomi lainnya, tetapi untuk ini jalur yang dibuat khusus untuk memudahkan jamaah haji yang di tiap wilayah itu nanti ada rumah-rumah yang disediakan bagi siapa yang membutuhkan makan, obat-obatan dan macam-macam, dakik gitu kalau sebutannya. Nah, di sini itu ikhtiramnya dulu terhadap para tamu Allah, terhadap jemaah haji. Maka di sini ya itu dulu demikian. Nah, kalau kemudian sekarang tidak ada, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam? Jadi pandangan Islam yang pertama untuk kemudian menjadikan pemberangkatan ibadah haji ini tidak lagi menjadi polemik, kemudian pelayanannya itu bisa maksimal, tidak memandangnya tadi misalnya adalah uangnya besar kan eman-eman ya, kuotanya cuma segini, kuotanya katakanlah 200.000 setiap tahunnya. Nah, sedangkan antriannya itu sudah ratusan juta misalnya, atau sudah jutaan lah jemaah haji yang mengantre untuk diberangkatkan. Maka dana ini eman-eman diinvestasikan. Nah, itu dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang ada hukum syariahnya. Itu ada hukum syariatnya. Tidak kemudian kita itu dalam pandangannya adalah eman, kita dalam pandangannya itu memanfaatkan, tapi justru di sini ada hukum syarak atau hukum syariat yang bertentangan atau hukum syariah yang dilanggar lah. Itu tidak boleh demikian gitu. Maka kalau dalam pandangan Islam yang pertama, agar haji tidak lagi menjadi polemik, tidak lagi kemudian menganggap haji itu sebagai lumbung ekonomi atau lumbung untuk memperkuat ekonomi atau lumbung untuk penghasilan atau masuk ke kantong masing-masing, justru naudzubillah itu ya. Yang pertama di sini adalah harus menunjuk pejabat khusus gitu ya. Pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji. Jadi tidak sekedar tadi kan tidak sekedar mengelola uangnya. Ya, tidak begitu. Tetapi dia itu nanti ada yang khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji. Yang namanya memimpin dan mengelola pelaksanaan haji itu ya mulai dari pengelolaan uangnya, terus kemudian pelaksanaannya di sana, dan juga kenyamanan, ketentraman tamunya Allah di sana itu semua dipastikan gitu. Kemudian yang kedua, menetapkan
ONH itu tanpa motivasi bisnis dan cari keuntungan gitu. Jadi betul-betul di sini ONH itu adalah dalam rangka kita itu mempermudah pengurusan pelayanan jemaah haji, bukan dalam rangka mencari asas keuntungan atau manfaat itu atau pendapatan atau laba, bukan demi itu. Kemudian yang ketiga, mengatur kuota haji dan umroh agar tidak menumpuk, gitu ya, agar tidak menumpuk. Jadi memang betul ya, kalau dulu itu kan bank-bank itu memberikan apa Bu? Memberikan apa sih namanya itu? Jaminan atau talangan ya, dana talangan. Talangan jadi orang-orang yang sebelumnya belum mampu, durung duwe duwike. Itu cuma bisa DP saja, tapi dia sudah punya kursi, nomor antrian begitu. Sehingga mengular sampai panjang. Padahal sebenarnya haji itu dibebankan kepada hanya kepada orang yang mampu. Ya mampu itu kalau dikatakan di dalam surat apa namanya? Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang di sana makna mampu atau istitoah itu ada 3. Yang pertama adalah mampu secara badaniah atau fisik. Yang kedua mampu secara maliyah atau harta. Dan yang ketiga, mampu secara amaniyah atau keamanan. Nah, itu. Itu makna mampu. Sehingga orang-orang yang dia itu hanya mampu DP ya, tapi belum bisa atau belum mampu untuk memenuhi maliyah, berarti dia gugur dari salah satu syarat istitoah atau syarat mampu. Begitu. Nah, maka di sini Ibu-ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, haji dan umroh. Haji ini kan Allah itu membebankan bukan pokoknya orang ini mampu berarti tiap tahun berangkat, tidak. Hanya sekali seumur hidup kalau dikatakan di dalam hadis. Kewajiban berhaji itu hanya 1 kali seumur hidup. Bahkan ada salah seorang sahabat itu yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah tentang kewajiban berhaji, kemudian ada salah seorang sahabat yang mengatakan, apakah setiap tahun kami itu diwajibkan untuk berangkat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, seandainya Allah mengatakan demikian, tentu aku akan mengatakannya begitu kepada kalian. Tapi Allah hanya mewajibkan 1 kali seumur hidup. Nah, demikian di dalam hadis. Maka di sini hendaknya mengatur kuota haji ini mendahulukan orang-orang yang melaksanakan kewajiban. Jadi kalau orang sudah melaksanakan kewajiban sekali, maka haji berikutnya ibadahnya sunnah, bukan lagi wajib. Dahulukanlah orang-orang yang tadi yang melaksanakan kewajiban. Sehingga tidak antriannya nggak numpuk, nggak mengular, nggak panjang begitu. Termasuk tadi kan dibebankan hanya pada yang mampu. Bukan mampu ya berarti mampu 3 hal tadi. Istitoah itu tadi kalau di dalam surat Ali Imran ayat 97 kan ada 3 ya. Nah, badannya, maliyah, dan juga keamanan. Nah, maka kalau orang-orang yang belum mampu secara harta ya enggak. Kalau sekedar DP saja ya dikumpulkan dulu begitu ya. Itu enggak diberikan kursi. Kemudian yang keempat, negara menghapus atau daulah itu menghapus visa haji dan umroh. Nah, kenapa? Karena kalau di dalam pandangan Islam, kaum muslimin masuk kepada negeri muslim yang lainnya itu tidak membutuhkan visa. Gitu ya. Maka ketika kita ke ke Mekah, ke Madinah itu ya sebenarnya tidak membutuhkan visa. Gitu. Nah, visa-visa ini diberlakukan itu kan karena adanya sekat-sekat nasionalisme. Nah, itu ya. Jadi disekat secara nasionalisme Indonesia mau ke Malaysia ya bikin visa. Ini kan yang bikin lumayan harganya ya. Pengurusan visa dan umroh. Kemudian yang kelima, membangun sarana dan prasarana pelaksanaan haji agar tertib dan aman gitu. Jadi
membangun sarana dan prasarana itu kan bisa dibayangkan ya Bu ya. Jadi enggak kemudian kita itu sekedar dapat tender terus kemudian saya badini piro kan enggak begitu. Tetapi betul-betul bagaimana sarana dan prasarana yang diberikan kepada jemaah haji, kepada tamunya Allah itu betul-betul sarana dan prasarana yang aman, yang tertib. Tentang aman ini sepertinya saya tidak usah bercerita karena panjenengan sering mungkin ya mendapatkan cerita bagaimana jamaah haji wanita Indonesia itu begini dan begitu, itu kan miris sekali itu. Belum lagi tentang ketertiban, itu juga demikian. Nah, terakhir dalam pandangan Islam ketika ada atau terjadi pandemi, maka negara itu harus memastikan jemaah itu dalam keadaan sehat dan aman karena dia menjadi salah satu syarat daripada istitoah itu, keamanan. Nah, maka di sana ketika pandemi seperti ini apa yang harus dilakukan tadi kalau dengan protokol kesehatannya dia itu harus melakukan apa, tes apa, terus meningkatkan imunnya bagaimana, atau bagaimana biar tidak terjadi kerumunan. Misal satu pesawat biasanya isinya 150 dijadikan separuhnya lah 80 atau 100 sama krunya, misal kayak gitu. Kan bisa, masih bisa diupayakan. Nah, kenapa? Karena hal yang lain bisa dilakukan gitu ya. Nah, masa haji tidak bisa. Begitu. Next. Habis ya, Bu ya. Maka terakhir di sini yang bisa kemudian yang bisa kemudian kita kita sampaikan bahwasannya ketika kemudian kaum muslimin ini mengatur suatu urusan itu bertumpu kepada hal yang lepas dari syariah atau kepada hal yang menurutkan hawa nafsu mereka gitu ya, maka tunggulah kaum muslimin itu menuju pada kehancurannya gitu ya. Jadi kalau kaum muslimin atau kalau manusia itu dibiarkan untuk mengikuti hawa nafsu mereka di dalam mengatur sebuah urusan, maka tunggulah terjadinya kehancuran kaum tersebut. Nah, itu kita sudah diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah itu Bu Ustadzah Ifah, monggo nanti bisa disambung ditanya. Terima kasih Ustadzah Nida. Selanjutnya kita tanya jawab ya. Silakan siapa yang mau tanya tentang haji ini, atau ada saudaranya yang haji cancel, mau ngeluarin unek-unek apa, boleh. Mumpung ada yang jawab. Kalau saya sih gini Ustadzah, kemarin itu kebetulan ada, saya mau nanya aja sendiri gitu. Awalin dulu. Saya ada teman, ada juga keluarga gitu yang sebenarnya tahun 2021 itu harusnya sudah berangkat ya. Jadi tante saya itu sudah 2021, kemarin batal. Terus katanya mundur di tahun 22, berarti sekarang kan. Nah, ternyata batal lagi begitu. Nah, tapi kalau diurus atau bagaimana itu tidak ada kepastian begitu. Pokoknya intinya nggak bisa berangkat, alasannya itu kesehatan, dan nggak boleh uangnya diambil juga. Kalau diambil itu nanti naik, kalau bayar lagi naiknya itu lebih tinggi gitu. Kalau uang diambil sekarang gitu. Nah, otomatis kan khawatir karena janjinya ya tahun depan lagi begitu. Seperti itu. Terus kebetulan tadi saya kan habis dari Lamongan, jadi sempat ngobrol-ngobrol gitu. Sama bapak saya tuh dibilang begini, oh nggak apa-apa, nggak jadi berangkat, pahalanya sama gitu. Itu benar nggak ya Ustaz ya? Pahalanya hajinya sudah berarti kamu tuh sudah haji, pahalanya sama, soalnya kan sudah berniat gitu.
Itu kayak gitu gimana ya, Us? Apa statement seperti itu? Sama beneran nggak sih pahalanya? Ini berarti beda ya sama judulnya solusi ya. Ya, pertanyaan dari Ustazah Ifah ya. Tadi ada 2 pertanyaan tadi dari beliau. Yang pertama terkait dengan kebatalan pemberangkatan, terus kemudian pengurusan. Kalau misalnya kan memang disampaikan oleh pihak pengelola keuangan keberangkatan haji itu kan silakan setelah trending topik di Twitter balikin dana haji kan trending topik ya, tagar itu ya. Itu kan kemudian ada cuitan dari pihak pengelola keuangan haji kan, silakan diambil, kami ada kok uangnya kan begitu. Tetapi memang ternyata setelah pernyataan itu tidak berselang lama itu ada pernyataan salah seorang penguasa juga itu ya, yang mengatakan bahwasannya kalau dana haji itu diambil maka maka tidak akan bisa kemudian mendaftarkan lagi karena antrian itu sudah terlalu panjang. Itu kan berarti kan PHP ya, berarti PHP. Pembayarannya jadi beda. Nah ya, terus mungkin kalau beda kan, mungkin orang kalau sudah niat ini masih bisa lah Bu diupayakan. Tetapi kalau kemudian mengatakannya nggak bisa daftar lagi karena artian nggak janji bisa daftar bisa masuk daftar lagi karena antriannya sudah panjang, itu kan kayak PHP, kita disuruh ambil uang tapi di lain pihak diancam kan gitu ya. Ya, Ini kan Masya Allah itu ya. Ini waktu ngambil itu suami istri ternyata bilangnya itu ya sudah nggak, pokoknya ada aja gitu loh omongannya macam-macam. Nah, akhirnya Om sama Tante ya sudah kita nggak berangkat gitu. Tapi aslinya kan mereka nangis gitu, kayak sedih banget karena sudah dari 2021 ada semacam rasa bahwa mereka itu orang yang yang nggak diridhoi Allah gitu. Betul. Iya Bu, sama. Saya juga ini ya Bu ya. Tadi kan ngobrol, jadi apakah berangkat saya ini tidak diridhoi sama Allah? Apakah saya ini punya dosa? Seperti itu, jadi seperti ngobrol-ngobrol begitu. Nah, terus sama bapak saya bilang, oh insya Allah enggak, kan niatnya sudah lama gitu. Kemungkinan itu pokoknya niatnya sudah berangkat, insya Allah pahalanya sama begitu. Seperti itu, tapi enggak tahu sih. Iya Bu, ini Bu Iva. Yang pertama di sini perlu kita garis bawahi bahwasannya ternyata ya Bu ya, ternyata beribadah itu meskipun ini menyangkut ibadah yang bisa dilakukan secara individu itu, tapi ternyata tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, kita bisa gundah gitu ya. Kita juga susah gitu ya melaksanakan ibadah ketika pengurusan ibadah itu tidak diserahkan kepada orang yang memandang ibadah itu sebagai bagian daripada syariat Allah. Tapi ketika urusan ibadah itu diberikan kepada memandang bahwa ada ladang keuntungan atau ladang bisnis di sana, itu runyam urusannya. Itu kan begitu ya Bu ya. Nah, maka di sini perlu untuk kemudian kita perlu untuk kemudian kita pikirkan bersama-sama bahwasanya ibadah itu akan bisa tenang, termasuk berhaji juga akan bisa dengan mudah jika kemudian kita melihat bagaimana yang dicontohkan itu ketika Islam itu gemilang. Jadi ketika Islam itu gemilang, maka di sana pengurusannya tidak lagi kemudian bertitik beratkan kepada bahwa memandang ibadah itu sebagai ladang untuk berbisnis. Nah, kalau tadi Bu Ifah menyampaikan bahwasannya temannya tadi sampai merasa tidak pede atau merasa
tidak diridhoi Allah, berarti saya itu tidak terpanggil, berarti saya belum menjadi tamu. Saya rasa tidak hanya temannya Bu Iva yang begitu, tetapi hampir sebagian besar gitu yang batal berangkat haji, termasuk teman saya ngajar itu dulu, teman saya ngajar dulu di TK. Itu harusnya juga sudah berangkat tahun 2020 kemarin. Terus kemudian ini teman saya dengan ibu dan suaminya, karena ibunya sendiri ya butuh mahram, maka di sana anak laki-laki ini nemani ibunya sekaligus ngajak istrinya. Nah, itu istrinya itu teman saya juga begitu. Itu merasa bahwasannya berarti saya itu belum layak ya, enggak diridhoi Allah. Jadi merasa rendah diri, merasa tidak pede, merasa gundah gulana begitu ya. Itu terkait dengan pembatalan haji. Tetapi kalau tadi misalnya bapaknya Bu Iva menyampaikan pahalanya sama kok. Nek niat itu kan yo, nek wis niat itu ya wis diganjar sama ya. Nah, pernyataan ini tidak 100% salah begitu, tidak 100% salah. Ya ada betulnya. Memang ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu bahwasannya ketika seorang muslim itu berniat untuk melakukan kebaikan, maka akan diganjar oleh Allah niatnya tersebut begitu. Jadi tapi kalau seorang muslim itu berniat untuk melakukan kejahatan, niat ya Bu ya, itu tidak akan tulis sampai dia betul-betul melakukan. Dari hadis itu benar kebaikan yang bisa ibadah, salah satunya ibadah haji itu. Maka akan dicatat pahala demikian. Tetapi gitu ya, tetapi perlu untuk kemudian tadi itu bahwa haji itu tidak cukup sekedar niat. Kalau yang niat haji wis wake. Saya niat tuh Bu, nabung ini saya niat, nabung ya. Misalnya setiap bulan itu katakanlah saya nyimpen 500.000 misalnya untuk tabungan haji di dompetnya sendiri misalnya, enggak dititipno sapa-sapa, disimpan saya sudah niat. Ini diganjar oleh Allah. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah perlu kita ketahui bahwasannya haji itu tidak sekedar niat, podo ambek salat. Nah, sholat kan ya enggak sekedar wis aku wis niat wis mari wis berarti wis enggak usah saya takbiratul ihram, enggak usah saya kemudian rukuk, sujud macam-macam. Nah, ketika kita bisa melakukannya, tidak ada kendala ya, kita harus mengikuti syarat sah dan rukunnya sholat. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, kemudian mengikuti seluruh rukun yang ada dan kita akhiri dengan salam. Tapi seandainya ada kendala, contohnya misalnya dalam keadaan sakit, maka di sana Rasulullah mencontohkan bahwa boleh ketika seseorang itu sakit, maka di sana dia itu sholat dengan keadaan duduk. Kalau tidak kuat dengan duduk, dia diperbolehkan dalam keadaan tidur. Kalau ternyata tidur pun masih dia belum mampu, diperbolehkan dengan isyarat. Artinya adalah ketika melaksanakan ibadah di sini, apalagi yang ibadahnya tadi itu adalah yang menjadi salah satu rukun di dalam Islam, maka seoptimal mungkin ketika tidak ada kendala itu dilakukan. Nah, masalahnya yang perlu kita bedah di sini tadi kan polemiknya itu sebenarnya kendalanya itu tenanan apa enggak, gitu ya. Kendala kalau dikatakan kendalanya tadi itu keamanan, kok ternyata rekreasi boleh. Gitu, rekreasi boleh. Saya pernah mengantarkan bude ini ya, bude saya itu kepingin tahu Delegan, Bu. Delegan kan Gresik ya, 11 saja kan ya, dekat ya. Kalau ngetol itu kan ya nggak sampai 2 jam lah Bu ya. Itu akhirnya kita antarkan. Itu bude. Ngeter tuwek-tuwek ya Bu ya. Gitu. Tapi yang muda-muda ikut juga. Masya Allah, orang di sana itu kayak dawet gitu. Kayak dawet. Tahu dawet ya Bu ya? Nah, dawet itu kan ngerompol begitu ya, ngompol wis ndak karuan campur itu, sampai ndak kelihatan ini ujung bibir pantainya mana, itu saking penuhnya orang. Jadi rombongan kalau saya dengarkan dari meja informasi itu memanggil
rombongan pondok pesantren apa, itu rombongan RW mana Mojokerto, rombongan apa. Waduh, banyak sekali orang itu. Nah, itu iya. enggak ada masalah, itu enggak ada masalah. Berarti artinya kan sebenarnya problem ini ada enggak sih gitu ya. Problem kalau tadi problem keamanan itu bisa ditangani nggak sih? Itu oh boleh. Misalnya berwisata asalkan dengan protokol kesehatan dan kuotanya dikurangi, misal kayak gitu ya Bu ya. Kayak mal-mal itu kan ya tetap buka gitu ya. Cuman jamnya yang biasanya katakan sampai jam 10 dikurangi misalnya jam berapa gitu. Nah, berarti kan bisa ya. Berarti ini bukan problem kan sebenarnya Bu. Atau kalau tadi problemnya adalah karena pihak Saudi itu pihak Arab Saudi itu belum memberikan kepastian. Nah, kalau belum diberikan kepastian, kenapa sudah memutuskan untuk tidak berangkat gitu. Nah, dengan kasarannya Bu ya, kasarannya begini. Nah, kita itu mau bertamu ke teman kita, terus kemudian teman kita itu kita WA belum bales itu. Kita bertamunya itu masih 1 bulan lagi, nggak balas sekarang, langsung kita putuskan. Terus berarti nggak usah aja ke sana, wong nggak dibales kok. Nah, bisa jadi kan teman kita nggak bales itu ya masih menghitung-hitung, ini hidangan apa yang mau saya berikan gitu, atau apa kenyamanan yang bisa saya berikan karena kondisinya demikian gitu. Kondisinya lagi pandemi, kayak apa mungkin kursinya ditata agak jauhan atau gimana ya, dia masih membalas itu dengan memperhitungkan misal. Tapi kita sudah memutuskan duluan, terus nggak usah budal, terus nggak usah berangkat. Nah, itu kan bukan problem sebenarnya ya, keputusan Saudi yang belum mengumumkan apakah memberikan kuota kepada Indonesia, memberikan kuota kepada negara-negara Muslim, menyelenggarakan hajinya seperti tahun lalu, ataukah normal, ataukah bagaimana? Lah, ketika ada keputusan ini ya, kenapa sudah diputuskan duluan tidak berangkat? Ini kan aneh gitu. Maka tadi apa namanya? Memang orang yang sudah niat akan ganjar pahala yang sama itu tidak seperti ada benarnya karena memang ada hadis yang mengatakan demikian. Tetapi kan kita sebagai seorang muslim itu kemudian dituntut itu mengupayakan yang terbaik gitu. Mengupayakan yang terbaik termasuk di dalam ibadah. Kalau memang kendalanya itu bisa dihilangkan, misal saya kok gak ndangi sok poso ya karena kena asam lambung, misalnya begitu Bu ya. Nggak bisa puasa saya karena asam lambung terus. Ya diobatin, diiniin, digituin agar kemudian kita bisa melakukan kewajiban. Nggak kemudian pokoknya kan aku niat poso. Saya sudah niat, tapi apa keadaan tidak memungkinkan? Kan enggak dibiarkan terus-terusan. Maka kita bersama-sama duduk di sini itu adalah dalam rangka agar polemik ini tidak berkepanjangan, tidak terulang gitu ya. Kita harus punya suara yang sama gitu. Kalau ini dibiarkan berkepanjangan, terus kemudian semua mengatakan pokoknya aku kan wis niat, engko misal aku mati aku durung haji ya, pokoknya aku wis niat gitu. Insya Allah kalau yang punya niat itu banyak sekali, yang belum daftar pun, yang belum memberikan uangnya ke lembaga penyelenggara haji pun insya Allah juga sudah punya niat. Urusan itu diterima oleh Allah ataukah tidak itu urusan Allah. Nah, begitu. Sehingga kita duduk di sini adalah dalam rangka tadi itu. Kalau memang kita sudah mampu, kalau kita kemudian tidak ada kendala, kita bisa berangkat, itu sebuah kehormatan. Karena tidak semua orang itu memang diwajibkan. Makanya oleh Allah itu diberikan gelar spesial. Istitoah itu di dalam surat Ali Imran ayat 97. Istitoah itu gelar yang spesial. Dan nanti Bu, yang kita bawa ketika kita pulang dari haji, kalau kita membawa gelar haji mabrur, maksudnya adalah Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan kepada haji itu, Masya Allah. Itu tidak hanya kalau disampaikan oleh Rasulullah, itu tidak hanya kita secara pribadi yang merasakan gitu ya kemabruran daripada haji kita, tapi kalau disampaikan oleh Rasul di dalam salah satu hadisnya itu, salah satu ciri orang yang mabrur itu dia akan memberikan manfaat bahkan pada orang kebanyakan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau katakanlah 200.000 orang yang diberangkatkan itu semuanya adalah mabrur, Masya Allah, Indonesia ketika mereka pulang
pulang dari haji. Nah, itu kan yang apa namanya? Yang tidak cukup hanya dengan niat tadi itu loh, Bu. Itu. Dampak-dampak rentetannya itu loh. Belum lagi, Bu, jemaah haji itu mulai dari dia niat, mulai dari dia di mikot, kemudian dia lanjut pada rukun-rukun haji lainnya, Bu ya. Dia melakukan sa'i, dia melakukan tawaf, dia melakukan wukuf, kemudian dia melakukan tahallul, dia melakukan syarat dan rukun haji lainnya. Semua itu balasannya dari Allah itu adalah tidak disamakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak bisa didapatkan wukuf wes saya wukuf nanggonani misalnya ya Istiqlal kan Wombo, saya wukuf nang situ enggak sama. Maka berapa banyak kehilangan kaum muslimin terhadap tadi itu pahala-pahala yang harusnya dia dapatkan, termasuk juga kemabruran yang kemudian bisa dirasakan oleh orang sekitarnya, itu tidak bisa dirasakan kalau tadi tidak diberangkatkan. Maka kita berharap yang pertama tentunya ya Bu ya, kita berharap dengan solusi 6 solusi tadi itu ya, adanya penyelenggaraan adanya penyelenggaraan haji ini yang dia itu amanah, pejabat khusus yang amanah untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji. Kemudian UNH itu tidak lagi berbasiskan pada bisnis atau keuntungan, tapi semata-mata dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, kemudian mengatur kuota haji agar tidak menumpuk dengan mendahulukan yang mampu dan mendahulukan yang wajib gitu, yang sunnah kari-kari. Kalau masih ada kuota lagi. Kemudian juga solusinya kita dengan menghapuskan visa haji dan umroh itu. Nah, itu nanti menjawab pertanyaannya Bu Yuli ya. Bu Yuli Marliani. Nah, ini mungkin saya cerita ya, salah satu teman saya yang punya usaha pembalut cuci ulang. Nah, Klodi dan Menspet cuci ulang itu ya. Itu punya usaha itu tapi akhirnya merambah kepada busana muslim dan lain-lain ya. Itu. Nah, dia bercerita bahwasannya umroh itu dia tidak pakai jalur Bu? Ini ya, penyelenggara umroh enggak, tetapi dia secara mandiri gitu ya. Ternyata tidak menghabiskan sampai 11 gitu. Itu pun yang paling besar adalah ketika dia mengurus visa itu ya, yang besarnya itu di situ. Visa, terus pengurusan surat-surat lainnya itu besarnya di sana. Gitu. Nah, itu dia cerita demikian. Kemudian itu umroh ya Bu ya, umroh tujuannya sama, hanya beda bulan ya. Kalau haji kan taufiki, ya hanya bulan itu saja bulan haji. Kalau umroh kan ya bisa di bulan lainnya itu. Nah, kemudian ketika kalau haji ini ada pertanyaan Ibu Yuli, apakah ada solusi untuk haji lewat jalur luar negeri, misal lewat jamaah Malaysia dan macam-macam. Nah, ini saya cerita ketika saya kuliah dulu. Nah, itu ibunya teman saya berangkat haji lewat Belanda. Nah, itu kan dulu Bu ya, saya kuliah sekitar tahun 2022. Itu. Pas semester berapa gitu loh. Itu dapat oleh-oleh itu. Oleh-oleh terus cerita ibunya lewat Belanda karena anaknya itu kerja di sana di Kedubes RI yang ada di Belanda. Nah, berangkat dari sana. Ternyata bayarnya lebih sedikit, maksudnya lebih murah dari Belanda itu Bu. Lebih murah dibandingkan dengan dia berangkat langsung dari Indonesia. Pertimbangannya bukan karena tidak mampu membayar lewat Indonesia, tapi pertimbangannya karena kuotanya terlalu lama kalau di Indonesia. Sedangkan beliau merasa umurnya sudah, sudah pensiun lama kok beliau itu. Nah, terlalu lama gitu. Nah, nanti akhirnya berangkat lewat sana langsung bisa berangkat. Nah, kalau tanya solusi untuk haji lewat jalur luar negeri lah, ini yang saya kurang tahu untuk saat ini. Kalau dulu bisa, Bu. Kalau dulu bisa.
Nah, kalau setelah pandemi seperti ini yang belum ada cerita atau belum ada kisah, Bu, keberhasilan yang lewat jalur luar negeri. Jadi saya belum bisa menjawab. Tadi cuma cerita sedikit ya, ada pengalaman yang demikian gitu. Itu ya Bu Yuli Marliani. Itu. Jadi itu Bu Ifah, sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Yuli tadi yang ada di chat ya, di chat. Ya, terima Nah, kasih kalau Kak Ida. Yang lain silakan jika yang mau ditanyakan. Waktunya kan nggih, tafadhol, monggo Bu Ifah bagaimana? yang lain apa ada yang ditanyakan? Mbak Vivi, siapa lagi ini ya? Diabseni ya Mbak sama Bu Ifah ya. Nunung, Bu Nur Aini, Bu Mary, monggo kalau ada yang mau nanya silahkan. Masih ada waktu ya Ustazah Okta? Yeah. Masih sampai jam berapa? Sudah jam 9, Mbak. Nggak apa-apa ditutup. Monggo. Sampai jam 9. Kenapa? Sampai jam 9. Ini sudah jam 9. Oh, sampai jam 9 ya? Oh, sampai jam 9. Kalau halo, kalau ada yang masih ditanyakan atau kita tutup aja sekarang? Monggo. Gimana Ustazah? Nggih, nggih Bu, monggo ditutup karena sudah jam 9 dan kayaknya teman-teman juga belum ada pertanyaan ya. Sok ya. Sok ya, Bu. Yeah. Sok ini enggak membayangkan ya. 2 tahun berturut-turut. Kalau tahun lalu kita mungkin masih ini ya, masih inilah itu memaklumi lah begitu. Memang kan masih mengkhawatirkan, belum ada solusi baiknya gimana. Pengaturan protokol kesehatannya lah. Kalau ini diulangi lagi, apalagi belum kita tapi kok sudah dibutuhkan enggak jadi itu kan ya shock gitu ya. Wes arep-arep ya itu, arep-arep budal itu ya. Semoga nanti jamaah The Maps bisa ke Mekah bareng-bareng ya Ustazah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Iya Bu Iva, monggo boleh ditutup. Ini doanya ngerpek dulu. Oh begitu. Okay. Jadi ini doa, langsung doa ya Ustazah Okta. Doa penutup ya? Mbak Nida mungkin ada closing statement dulu Mbak Iva. Iya. Ustazah Nida. Closing statementnya apa? Kita berangkat ke Mekah bareng-bareng terus. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi mungkin terakhir ya Bu ya, terakhir yang kemudian bisa saya sampaikan selain yang disampaikan oleh Bu Ifah berangkat bareng-bareng tadi itu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu mungkin terakhir pesan saya yang pertama, ibadah itu sebenarnya mudah. Allah itu tidak pernah kemudian memberatkan atau kemudian memberikan kita itu kewajiban itu yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Ibadah ini mudah termasuk juga haji. Semua ini menjadi sulit, semua ini menjadi rumit ketika kemudian dibingkis atau dibungkus dalam nuansa bisnis gitu. Tidak hanya haji, zakat juga demikian. Terus kemudian ibadah yang lainnya itu juga demikian. Ketika paradigma yang digunakan itu adalah bisnis gitu ya, maka yang ada di otak itu adalah bagaimana ini menghasilkan uang ini yang justru kemudian mendolimi kepada kaum muslimin yang lain. Maka ibu-ibu satu harapan kita agar kemudian kita itu mungkin kita bisa berangkat bareng-bareng kalau tadi harapannya Bu Ifah ya, berangkat bareng-bareng ke Mekah Madinah, jamaah The Maps, amin ya robbal alamin, sangat mungkin sekali begitu ya, sangat mungkin sekali.
Nah, ketika tadi itu ONH-nya seperti yang saya sampaikan tadi, visanya dihapuskan, pengaturan yang ada di Makkah maupun Madinah terkait dengan jamaah haji juga begitu. Nah, sekarang Bu, kamar VIP yang luasnya sedemikian hanya digunakan untuk sepasang suami istri. Gitu ya, sepasang suami istri. Saya ada tetangga ya di Lidah Kulon sini, itu sudah tua beliau. Tanahnya itu dibeli sama Citraland, berangkat VIP ya Bu ya, kan cuma berapa hari kalau VIP itu, hari cepat di sana. Kamarnya itu ya yang langsung bisa melihat apa namanya itu ini apa Ka'bah gitu ya. Nah, lihat TV beliau ini sama kemenakannya, yang ngantarkan itu kemenakannya perempuan berdua. Dia ngomong apa? Iki kok ngaji terus gitu ya. TV-nya itu loh kok ngaji terus. Kan bahasa Arab ya, Bu ya. Dipikir sama beliau itu TV-nya itu ngaji, kok nggak ada sinetron begitu ya. Padahal tadi bisa jadi televisinya itu ya berita ya apa, tapi pakai bahasa Arab begitu. Nah, itu kamar beliau cerita kan kita kalau tetangga itu kan mesti ini ya, kalau ada yang pulang haji kita kan ke sana itu ya, saling mendoakan, mendengarkan cerita kisah dan juga minta didoakan untuk bisa berangkat juga. Itu mengatakan kamarnya luas sekali, hanya ditinggali berdua. Nah, pengaturan kayak gini atau pengaturan yang lainnya itu loh Bu. Sedangkan yang lain umpel-umpelan itu apa ya Bu ya? Ya berdesak-desakan. Nah, maka di sini Ibu-ibu rahimakumullah sangat mungkin sekali ketika haji ini tidak dalam paradigma bisnis tetapi tidak diatur secara sekuler. Tadi itu tetap Islam ditopang syariahnya tadi itu dengan institusi yang kuat, institusi yang hebat, bukan visa, dan visa itu hanya dibebankan kepada orang yang berasal dari negeri kafam, tak ngurus visa. Tapi kalau sesama negeri muslim ya tidak ada. Nah, khilafah yang hebat ini, institusi yang hebat, institusi yang kuat yang seperti inilah yang menghilangkan sekat-sekat nasionalisme, itu mempermudah kita sebagai seorang jamaah yang akan bisa menjadi tamunya Allah dalam rangka menjalankan kewajiban ibadah haji yang menjadi salah satu rukun Islam. Insya Allah itu terakhir yang bisa saya sampaikan. Sehingga yang perlu kita upayakan sekarang adalah ini tadi, bersama-sama untuk punya pandangan yang sama bahwa ibadah akan mudah kalau ada institusi hebat yang akan melindungi syariah. Insya Allah itu Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih pada semua yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Ustadzah Nida. Saya ini jarang ketemu Ustadzah Nida karena di sini nggak ada. Di The Map Ustadzah Nida nggak ada. Gimana Bu Baru Iva? ini bisa. Kenapa? Saya enggak lama mungkin ya enggak ngisi di Maps ya. Pelan sebenarnya Ustadzah, katanya Ustadzah Okta. Terima kasih teman-teman semua, Isma, Mbak Penny, Mbak Sulis, semuanya yang sudah hadir di sini, Mbak Vivi juga. Terima kasih semua. Jadi ngantuk dari Lamongan nggak jadi karena Ustadzah Nida. Karena pengen berangkat semua. Ya Bu ya. Ya kita akhiri majelis malam ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadzah Nida. Subhanallah. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nida. Sama-sama, Bu. Terima kasih semuanya. Khair, Ustazah. Sama-sama, Bu Isna. Halo. Ininya mana?